Doktrin politiknya itu apa? Indonesia ini nggak punya doktrin ini. Mau apa tuh nggak jelas Indonesia ini. Ya, bukan negara agama, bukan negara sekuler, akhirnya jadi negara bukan-bukan. Ya kan dia nggak ngaku Indonesia bukan negara agama, tapi nggak mau juga dibilang negara sekuler, akhirnya negara bukan-bukan. Nah, jadi dia nggak punya itu konsep ini tuh nggak punya Indonesia itu. Mau apanya tuh nggak punya. Ada dalam bentuk tertulis pembukaan Undang-Undang Dasar 45 di alinea keempat tujuan bernegaranya, tapi tidak dijalankan, dilupakan. Mencerdaskan kehidupan bangsa, melindungi segenap tumpah darah, nggak dijalankan. Begitu jadi pejabat dijual semua aset negara ini, ya. Nah ini nggak punya. Jadi kalau yang benar tuh sebetulnya ini dia punya ideologi, punya konsep, punya doktrin. Kemudian doktrin dia itu dipaparkan, substansinya diterjemahkan melalui metode melahirkan kebijakan negara di bidang ekonomi, keuangan, industri, kesejahteraan rakyat dan polhukam sebetulnya. Kondisi kita ini begini sekarang nih. Secara ekonomi kita ini dijajah dengan sistem ekonomi neoliberalisme. Neoliberalisme itu adalah liberalisme gaya baru. Kalau dulu langsung perusahaan-perusahaannya melakukan perdagangan. Nah kita lihat zaman Belanda. Zaman Belanda itu sebetulnya Hindia Belanda itu VOC itu okay. Jadi zaman Belanda itu VOC langsung berdagang dengan kerajaan-kerajaan Nusantara. Ini sebelum bicara Hindia Belanda nih. Langsung berjaya dengan Kesultanan Banten, dia sewa tanah tuh, nggak besar-besar sewa tanahnya, 2 hektar, 3 hektar. Ngomongnya untuk apa? Untuk tempat gudang mereka. Sama persis sekarang. Perusahaan-perusahaan itu cuma bedanya kalau dulu VOC langsung menyewa dengan sultan-sultan Nusantara, kalau sekarang mereka nyogok para pejabat yang gila duit itu. Itu aja bedanya sebetulnya. Ya, jadi ekonomi neoliberalisme itu sekarang dia menggunakan cara baru, cara-cara liberalisme. Jadi liberalisme itu sudah lama, ya, kapitalisme neoliberalisme. Kemudian secara politik kita itu masuk dalam perangkap sebuah geopolitik. Apa itu geopolitik? Geopolitik itu kondisi negara lain yang ingin mencaplok, istilah bahasa ilmu sosialnya itu Lebensraum. Lebensraum itu wilayah hidup. Jadi sebuah negara itu nggak bisa dia ekonominya cuma berputar di dalam negaranya sendiri. Dia membutuhkan negara-negara lain untuk menghidupkan ekonomi negaranya. Contoh konkret, Cina nggak bisa bangun mobil listrik kalau tidak disuplai nikelnya dari Sulawesi. Nah itu Lebensraum namanya. Ya, itu Lebensraum namanya. Jadi wilayah hidup, ruang hidup. Jadi sebuah negara, adalah kita bicaranya konteksnya negara ya. Jangan bicara individu-individu. Kalau bicara individu-individu nggak selesai kita. Jadi kita bicaranya itu konteksnya melihat tuh konteks negara. Imperialisme itu konteksnya negara. Sebuah negara supaya negara itu bisa eksistensinya ada terus-menerus, dia membutuhkan negara-negara satelit sebagai sumber untuk mensuplai kehidupan dia. Tadi saya contohkan, pembuat baterai untuk kendaraan listrik itu nikelnya dari Indonesia, dari Sulawesi. Untuk minyak Amerika, emas Amerika, suplai emas Amerika itu ngambilnya dari Indonesia. Nah itu disebut Lebensraum. Itu harus paham tuh bapak-bapak. Jadi nggak bisa kita cuma mikir kita sendiri, itu nggak bisa. Makanya kita terus memikirkan, lihat. Nah Indonesia itu tidak punya doktrin seperti mereka. Nah Cina itu punya, Amerika itu punya. Kalau Amerika itu punya doktrin namanya Pax Americana. Ya, Pax Americana itu apa? Bahwa semua negara selain Amerika itu adalah hanya negara-negara satelit untuk suplai sumber daya, bahan baku, dan tempat memasarkan produk Amerika. Itu Pax Americana. Dan harus supaya sumber-sumber bahan bakunya itu terjaga, harus dijaga oleh militer Amerika. Makanya Amerika bikin ratusan pangkalan militer di luar negara Amerika. Itu namanya Pax Americana. Nah sekarang Cina bangkit. Cina itu punya doktrin sekarang, obor, bukan obor yang nyala itu. Obor itu One Belt One Road atau BRI, Belt and Road Initiative namanya. Apa? Sama seperti Amerika. Cina itu sudah punya rencana global seluruh dunia, 5 benua.
Jadi dari wilayah paling ujung timur, yaitu Indonesia, bahkan dia sudah masuk ke Papua Nugini, Fiji segala macam, ya. Dia sudah punya perjanjian, suplai bahan bakunya itu terus sampai ke Indonesia, terus dia sampai ke Eropa Timur, sampai ke Afrika Utara, bahkan Amerika Selatan. Dia sudah punya rencana membangun jalan dan kereta api dari Brazil pantai timurnya sampai ke Chili pantai baratnya. Itu disebut doktrin obor itu. Jadi jalur sutra baru, jalur perdagangan baru. Nah, untuk menopang rencana obor Amerika, geopolitiknya seperti itu, Cina itu sudah membuat pangkalan militer di Natuna Utara. Coba Bapak cek, silakan ada. Nah, itu disebut imperialisme. Nah, dengan konteks imperialisme seperti inilah sebetulnya Indonesia itu saya nggak ngerti. Cuman kita berharap ya, Pak Prabowo ini orang militer, sama seperti Pak Narko. Dia tahu tuh apa yang disebut dengan geopolitik. Tapi sebelumnya Pak Cungkring kita itu nggak ngerti apa-apa, dia cuma ngamplas kayu soalnya. Jadi ketika serbuan rencana-rencana ekonomi Republik Rakyat Cina dipaksa tanda tangan, dia iya aja, karena dalam otak dia ini menghasilkan uang, otaknya di situ. Nah, ini realitas ya, ini realitas. Jadi dia tidak memikirkan eksistensi NKRI ini dalam jangka panjang. Cungkring Pak namanya. Ya. Jadi dia tidak memikirkan eksistensi NKRI, dia tidak memikirkan nasib rakyatnya. Yang dia pikirkan dengan adanya tanda tangan dengan berbagai macam peraturan perundangan yang dia buat, dia ubah-ubah. Dulu orang asing tidak boleh memiliki hak di Indonesia, hak rumah, hak tanah. Sekarang sejak tahun 2022 melalui peraturan pemerintah dia izinkan Pak, hak guna bangunan boleh dimiliki oleh orang asing. Makanya yang di PSN, di koloni-koloni yang dibuat itu pakai HGB, bukan pakai hak milik. Ya, nah jadi ini rencana yang tidak dipahami oleh mayoritas penyelenggara negara. Kalau kita kan rakyat ini ikut aja sebetulnya kan. Cuman karena penyelenggara negaranya, pejabatnya dalam konteks ini tidak memberi paham kepada rakyatnya, tidak mencerdaskan, malah membodohi, maka terjebaklah kita Indonesia itu dalam konteks politik imperialisme negara lain. Jadi kacung negara lain lah bahasa kasarnya itu. Nah, sementara budaya, secara budaya kita nih kalau budaya orang per orang, kita itu diserbu dengan budaya hedonisme, dengan budaya individualisme, dengan budaya oportunisme, ya, sehingga kita tuh cuma mikirin, dipaksa untuk cuma mikir diri kita sendiri, tidak memikirkan umat kita, dipaksa untuk begitu. Inilah yang sebetulnya yang sedang menjebak Indonesia ini dari segi ekonomi, dari segi politik, dari segi budaya, ya. Baik. Nah, jadi kalau negara ini diselenggarakan dengan benar sebetulnya kerangkanya begini. Jadi negara tadi itu, ideologi itu bisa disebut doktrinnya, ya. Doktrin politiknya itu apa? Indonesia ini nggak punya doktrin ini. Mau apa tuh nggak jelas Indonesia ini, ya. Bukan negara agama, bukan negara sekuler, akhirnya jadi negara bukan-bukan. Ya kan dia nggak ngaku Indonesia bukan negara agama, tapi nggak mau juga dibilang negara sekuler, akhirnya negara bukan-bukan. Nah, jadi dia nggak punya itu konsep ini tuh, nggak punya Indonesia itu. Mau apanya itu nggak punya. Ada dalam bentuk tertulis pembukaan Undang-Undang Dasar 45 di alinea keempat tujuan bernegaranya, tapi tidak dijalankan, dilupakan. Mencerdaskan kehidupan bangsa, melindungi segenap tumpah darah, nggak dijalankan. Begitu jadi pejabat dijual semua aset negara ini, ya. Nah, ini nggak punya. Jadi kalau yang benar tuh sebetulnya ini dia punya ideologi, punya konsep, punya doktrin. Kemudian doktrin dia itu dipaparkan, substansinya diterjemahkan melalui metode melahirkan kebijakan negara di bidang ekonomi, keuangan, industri, kesejahteraan rakyat, dan polhukam sebetulnya. Nah, ini tidak jalan nih yang begini nih, karena dia tidak pakai konsep. Jadi pejabat negara itu nggak punya konsep. Jadi asal ada orang ngomong, Pak ini ada bisnis, ya oke, bisnis kita. Pak ada ini, dia ini, begitu aja sebetulnya. Jadi nggak ada konsep yang utuh begitu, nggak punya roadmap, ya. Nah, kalau ini ringkas saja saya mau sampaikan begini, kira-kira gambaran bagaimana kapitalisme internasional itu bekerja, ya. Dari modal internasional, kemudian masuk ke negara jajahan. Negara jajahan itu dipaksa dan difungsikan melalui berbagai macam perubahan undang-undang dasar, sehingga
penyelenggara negara tuh nggak berani apa-apa. Dia akhirnya menjalankan apa agenda dari negara asing. Itu sebetulnya, ya, fungsi negara. Ini singkat saja. Jadi kita nggak usah bahas terlalu panjang sini. Ya, intinya bahwa kita itu cuma dijadikan tempat memasarkan barang bagi negara-negara kapitalis dan modal internasional, perusahaan internasional, ya, kemudian menyediakan bahan baku, sumber daya alam, dan buruh tenaga kerja yang murah. Kalau kita bandingkan sekarang misalnya, sama-sama sopir, tapi sopir dari Republik Rakyat Cina, gajinya itu 25 juta Pak, di tambang Konawe situ. Di Indonesia, gajinya cuma 6 juta, nggak nyampe itu. Jauh kan? Nah begitu, memang dipaksa begitu. Ya, jadi kira itu gambarannya. Nah sekarang kondisi kita ini sekarang lebih teknisnya ini, yang menguasai Indonesia itu oligarki, bandar politik, ya. Jadi semua siapapun calon, baik itu dalam pilpres, dalam pemilu legislatif, dalam pilkada, itu semua ada bandar politiknya. Pasti minjem duit dia, pasti minjem duit dengan pengusaha-pengusaha itu. Dan astagfirullahnya itu, duit yang sumber tempat dia minjem itu bukan dari orang Islam, bukan dari pengusaha Muslim. Rata-rata dari orang lain, Cina, kafir, bahkan langsung. Dan itu saya ngalami soalnya, saya tahu tuh ada teman-teman saya yang main begitu. Jadi dia jadi penghubung dengan pemodalnya. Itu prakteknya sudah terjadi itu. Padahal tingkatnya tingkat bupati, tingkat wali kota, tingkat gubernur, ya. Nah makanya ketika dia jadi pejabat, nggak mungkin nggak korupsi, nggak mungkin dia nggak balas budi. Nah ini, itu badut politik namanya, ya. Kemudian ada preman-premannya, yang seperti terjadi di kawasan PIK 2 itu, ya. Preman-premannya dibayar, orang-orang kita juga dibayar, tapi untuk melindungi kepentingan dari si bandar politik ini, ya. Nah itu kondisinya. Jadi sekarang kita itu dikendalikan oleh state corporate crime. Jadi negara kita ini, apa yang dimaksud dengan state corporate crime? Ini saya pinjam istilahnya Pak Suripto, ya, senior kita dalam pergerakan ini. Apa itu state corporate crime? State corporate crime ini negara menjalankan agenda dari perusahaan swasta, ya, dan itu pasti menindas rakyatnya. Nggak mungkin tidak menindas rakyatnya, ya, pasti menindas. Melalui siapa? Melalui aparat penegak hukumnya, aparat penyelenggara negaranya, maupun melalui berbagai macam sebaran informasi hoax begitu, ya. Ini yang berbahaya tuh. Nah, jadi ini sebetulnya makalah saya waktu diskusi soal Rempang. Saya langsung saja ke masalah PIK ini, ya. Jadi di PIK itu ada kondisi, jadi perlu di-clearkan dulu, ya. Ini baru berapa hari yang lalu Erlangga Hertanto, Menteri Koordinator Perekonomian, itu menyatakan PIK 2 bukan PSN. Itu ada pernyataan resminya. Nah karena PIK 2 itu bukan PSN, itu berarti PIK 2 itu proyek swasta. Karena dia proyek swasta berarti harus pelepasan hak rakyatnya itu harus berdasarkan kesepakatan. Tidak boleh uangnya diancam. Kalau ada orang yang tidak mau melepaskan tanahnya, itu diancam nanti tanahnya, uangnya dititipkan di pengadilan dengan konsinyasi. Itu bisa, karena dia proyek swasta jatuhnya. Kalau dia proyeknya pemerintah, itu memang uangnya dititipkan di pengadilan. Ya, rakyat banyak yang menyerah kan, ketakutan uangnya di pengadilan dititipkan. Nah sekarang Erlangga sudah ngomong ada penyeluduran hukum, PIK 2 itu bukan PSN. Sebetulnya sekalipun dimasukkan PSN pun itu tidak bermasalah, tidak dibolehkan. Kenapa? Yang namanya proyek strategis nasional, proyek strategis nasional itu artinya proyek milik pemerintah, milik negara. Dia dibiayai oleh negara dan dia bisa diakses oleh rakyat semua. Sekarang pertanyaannya, sekarang ini kan kita ini bagian dari hegemoni, ya. Apa yang dimaksud dengan hegemoni? Misalnya tol, kita anggap tol itu seolah-olah itu proyek milik negara, padahal tol itu dibangun duitnya oleh perusahaan swasta. Pertanyaannya sekarang, orang yang masuk jalan tol bisa nggak kendaraan roda 2? Nggak bisa, hanya roda 4. Ada orang punya kendaraan roda 4 tapi nggak punya duit, bisa nggak masuk tol? Nggak bisa. Berarti itu swasta, karena hubungannya itu hubungan dagang. Kalau yang disebut PSN itu dibiayai oleh APBN, bisa diakses oleh siapapun, tidak mengenal perbedaan seperti tadi, dan tidak harus bayar, gratis Pak. Warga negara itu semua punya hak untuk mengakses kalau yang disebut dengan proyek strategis nasional. Tapi kalau masuk PIK 2 itu diperiksa, nggak boleh itu. Kalau bukan penduduk nggak bisa.
Kalau bukan penghuni nggak bisa. Kemarin aja ada TV One, ada video beredar kan, TV One mau masuk diusir tuh. Berarti kan dia bukan punya negara itu, punya swasta itu, dan itu bukan proyek negara. Nah, jadi itu nggak boleh. Jadi itu ada penyeluduran hukum. Jadi sekalipun dia disebut PSN tetap tidak boleh. Apalagi sudah dikatakan oleh Erlangga dia PIK itu bukan PSN. Jadi jangan lagi nyebut PSN PIK 2, bukan. PIK 2, PSN, PSN yang mana yang PSN? PSN itu dalam peraturan Menteri Perekonomian itu disebutnya proyek ekoturism, pariwisata saja, bukan pemukiman, pariwisata. Jadi negara, nah salahnya di mana? Jadi sekalipun PSN dia tetap salah. Salahnya di mana? Itu hutan mangrove. Hutan mangrove itu punya negara, punya rakyat, tapi diberikan ke swasta untuk ngolahnya. Sah nggak? Nggak sah. Berarti itu dapat gratis dia. Rampok, bukan lagi maling itu. Kalau maling itu diam-diam, ini rampok terang-terangan dia. Nah, hutan mangrove diberikan kepada swasta oleh negara secara gratis. Imbalannya itu hutan mangrove dibuatkan tempat wisata, adalah tempat hiburannya, adalah tempat sirkuitnya. Itu rencana awalnya, tapi tidak ada pemukiman. Nah, PIK 2 ini nambah-nambah. Yang di sebelah lokasi di hutan mangrove itu, di sebelahnya yang diklaim sebagai tambak, sebagai sawah dan tanah rakyat itu mau dibikin perumahan semua, mulai dari Kosambi situ sampai ke Serang sini sebetulnya. Itu bukan lagi proyek strategis nasional, itu pemukiman, itu koloni namanya, dan isinya bukan orang Indonesia. Itu yang menjadi masalah. Isinya orang Cina karena iklannya bahasa Cina. Iklannya bahasa Cina. Saya bisa tunjukin filmnya nanti, saya sudah kirim ke panitia, nanti silakan panitia diputar ya. Itu iklannya bahasa Cina, jadi nggak mungkin itu diperuntukkan untuk warga negara Indonesia. Jadi memang sengaja mengundang penduduk Republik Rakyat Cina untuk dipindahkan ke sini, dan jumlahnya ada di 37 titik di seluruh Nusantara, di seluruh Indonesia. Wilayahnya itu di pesisir pantai semua, sehingga secara geografis, geopolitik, geostrategis Indonesia itu sudah terkepung sebetulnya. Ya, pribumi-pribumi kita ini, umat Islam terutama, itu sudah terkepung, udah nggak bisa apa-apa lagi. Ya, nah itu yang pertama masalahnya tuh. Ya, seolah-olah PIK 2 itu adalah PSN, padahal PIK 2 itu proyek murni perumahan, tidak ada kaitannya dengan proyek negara. Jadi artinya sejak sekarang rakyat yang ada di Kosambi dan macam-macam itu kecamatan itu boleh mengambil kembali tanahnya. Kenapa? Kenapa? Kenapa dibolehkan? Boleh nggak secara hukum negara dulu? Saya bicara hukum negara dulu. Boleh nggak? Nggak boleh, Pak. Ada pasal 1320 KUH Perdata namanya. Pasal 1320. Kalau perjanjian antara dua belah pihak tidak saling bersepakat, artinya ada keterpaksaan, maka perjanjian itu batal demi hukum. Silakan dicek. Ya. Artinya apa? Kalau rakyat yang selama ini terpaksa ditakut-takuti bahwa ini PSN, kalau tidak terima ganti rugi akan dipaksa lewat pengadilan, itu berarti kan tidak sah. Dia tidak ridho tuh. Berarti itu batal demi hukum. Berarti dia boleh ngambil kembali itu tanahnya. Loh, duit yang sudah diterima, ya angus lah, salah sendiri.